Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Banyak sebab yang bisa menyebabkan keimanan seorang hamba bertambah. Di antara sebab tersebut adalah menuntut ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu dalam penggunaan syariat, atau kalau ada konteks ilmu disebut dalam nas ayat maupun hadits, maka ilmu yang dimaksud tiada lain kecuali ilmu syariat, ilmu agama. Dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu terkait dengan mempelajari ilmu agama. Dan ilmu agama ini dia adalah hal yang menambah keimanan. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu, diangkat beberapa derajat. Iya. Sisi bertambahnya keimanan dari menuntut ilmu, yang pertama dia adalah ibadah yang sangat agung. Kemudian dari ilmu yang dipelajari oleh seorang hamba, ini akan memberikan ketenangan di dalam jiwanya, ketentraman di dalam hatinya. Dan ilmu yang dia pelajari akan mengajaknya kepada perbuatan-perbuatan kebaikan, perbuatan ketakwaan, mengingatkan dia apabila dia jatuh di dalam kesalahan. Dan ini semuanya dari mana? Mengandung makna keimanan. Dan di antara sebab yang menambah keimanan adalah mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Dan ini ilmu yang paling mulia. Sebab syaraful ilm bi syarafi ma'lumihi. Kemuliaan suatu ilmu tergantung tentang apa dipelajari. Maka mempelajari tentang Allah adalah ilmu yang paling mulia dan paling afdal. Jadi itulah pembahasan Asmaul Husna wa Sifatil Ula. Pembahasan tentang nama-nama yang maha husna dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Seorang hamba yang mengetahui misalnya bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka pengetahuannya terhadap dua nama ini akan memberikan berbagai kebaikan dan tambahan keimanan sesuai dengan keluasan pengetahuannya. Semakin luas ia memahami dua nama ini, maka akan semakin besar pengagungannya kepada Allah, dan ia semakin cinta kepada Rabb-Nya yang memberikan berbagai rahmat kepadanya. Dan fikih Asmaul Husna ini, memahami tentang nama Asmaul Husna ini pelajaran penting. InsyaAllah suatu saat kita akan khususkan di pelajaran intensif ini, khusus membahas tentang Asmaul Husna. Kemudian yang ketiga dari sebab yang menambah keimanan adalah membaca Al-Quran dan tadabbur terhadap kandungannya. Sebab Al-Quran adalah obat, syifa'ul lima fis sudur, obat yang untuk apa yang berada dalam hati. Dan tadabbur terhadap kandungannya ini memberikan berbagai bentuk keindahan dan ketenangan bagi seorang hamba. Kemudian di antara hal yang menambah keimanan adalah memperhatikan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhlak beliau. Memperhatikan sirah, perjalanan hidup Rasulullah dan akhlak beliau. Sebab pada diri Rasulullah terdapat qudwah hasanah, uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi siapa yang menghendaki Allah dan kehidupan hari akhirat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innama bu'idtum atau innama bu'idtu liutammima makarimal akhlaq." Sungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.
Dan beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqan. Mukmin yang paling baik, paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Disebutkan kesempurnaan keimanan apabila akhlaknya semakin baik. Iya. Sebab akhlak yang baik ini pasti membawa kepada dia, membawa untuknya kebaikan dan membuka untuknya berbagai pintu keberkahan untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Berbeda dengan akhlak yang jelek, ini mengurangi keimanan, membuat seorang hamba penuh dengan masalah, tidak berpijak di atas ketenangan, dan banyak lagi dari dampak negatif dari akhlak yang jelek. Dan di antara hal yang menambah keimanan adalah memperhatikan keindahan Islam. Islam ini dibangun di atas dasar-dasar, pondasi-pondasi. Ada pondasi umum dan ada pondasi dirinci. Dari setiap dasar dan pondasi Islam apabila dicermati, maka ini menambah keimanan. Seorang hamba akan memuji Allah yang maha sempurna syariat dan agamanya, dan maha rahmat serta maha adil di tengah manusia. Dan di antara hal yang menambah keimanan adalah memperhatikan ayat-ayat Allah al-kauniyah maupun asy-syar'iyyah. Ayat-ayat syar'iyyah itulah membaca Al-Quran, dan membacanya mencakup di dalamnya membaca dengan lisan, membaca bermana dia tadabbur, dengan hatinya dia pahami, dan membaca bermana dia amalkan. Ayat-ayat kauniyah makhluk-makhluk Allah diperhatikan dari tanda-tanda kebesaran Allah. Iya, karena itu dari perintah untuk mencermati keadaan umat-umat terdahulu, orang-orang yang telah lalu, bagaimana mereka dibinasakan oleh Allah karena dosa mereka. Dan ini menambah keimanan seorang hamba untuk berkomit di atas ketakwaan dan meninggalkan segala bentuk perkara yang dimurkai oleh Allah. Di antara hal yang menambah keimanan, memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab zikir ini adalah hal yang menambah keimanan dan menyejukkan hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang. Hati menjadi tenang. Disebut orang yang beriman. Kemudian disebutkan tenang hatinya dengan keimanan. Ya. Dan Allah berfirman, "Afaman syaraha sadrahu lil Islam, fahuwa ala nurin min rabbih. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ulaika fi dhalalin mubin." Apakah orang yang Allah lapangkan hatinya di atas keislaman sehingga dia di atas cahaya dari Allah? Apakah sehingga dia berada di atas cahaya dari Allah? Kemudian celakalah orang-orang yang keras hatinya karena mereka berpaling dari dzikir kepada Allah. Mereka inilah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Maka zikir ini adalah hal yang menambah keimanan. Semakin seorang hamba mengingat kepada Allah, maka Allah akan mengingatnya. Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah saya, niscaya saya akan mengingat kalian. Dan di antara hal yang menambah keimanan adalah doa. Perbanyak doa. Dan di antara hal yang menambah keimanan adalah memperbanyak nawafil, ibadah-ibadah sunnah setelah kewajiban. Setelah ada salat wajib, ada salat-salat sunnahnya. Setelah dia mengeluarkan zakat wajibnya, ada zakat-zakat sunnahnya, dikenal dengan sedekah. Setelah dia menunaikan ibadah Ramadan, dia ada puasa nafilah. Setelah dia menunaikan ibadah haji dan umrah yang wajib, dia
melakukan ibadah umroh yang lainnya sebagai nafilah. Ya, dan ini hal yang sangat menambah keimanan. Demikian pula di antara sebab yang terpenting yang menambah keimanan adalah seorang bersifat dengan sifat-sifat orang yang beriman yang disebutkan di berbagai surah. Di awal surah Al-Baqarah disebutkan sifat kaum mukminin. Di sejumlah ayat di surah Ali Imran disebutkan sifat kaum mukminin. Surah khusus disebut dengan nama surah Al-Mu'minun. Di akhir surah Al-Furqan juga sifat-sifat kaum mukminin. Maka bersifat dengan sifat-sifat kaum mukminin ini melekatkan nama keimanan pada dirinya, melekatkan nama keimanan pada dirinya dan akan menambah keimanannya. Dan di antara sebab yang menambah keimanan adalah berdakwah di jalan Allah. Berdakwah di jalan Allah. Karena Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihah." Siapa yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah di jalan Allah dan beramal salih. Itu yang paling baik. Dan di antara hal yang menambah keimanan adalah al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Sebab ini adalah sifat kaum mukminin. Wal mu'minuna ba'dhum li ba'dhin awliya. Ya. Wal mu'minuna ba'dhum min ba'd awliya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamukumullah. Ya. Kaum mukminin sebagian dari mereka adalah wali-wali, saling mengasihi. Mereka saling memerintah kepada yang ma'ruf, saling melarang kepada yang mungkar. Mereka menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan banyak lagi ya sebab-sebab dari sebab-sebab yang bisa menambah keimanan. Itu beberapa hal saya isyaratkan. Ya. Menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan banyak sebab yang bisa menyebabkan keimanan seorang hamba bertambah. Dikata seorang muslim dan muslimah hanya sibuk melaksanakan hal-hal yang menambah keimanannya ini, maka sungguh itu adalah kehidupan yang indah. Dan Allah telah berfirman, ya, dan perhatikan firman Allah, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah dan sungguh kami akan memberikan untuknya pahala sebaik-baik pahala dari apa yang mereka kerjakan. Dan sebaliknya ada sebab-sebab yang menyebabkan iman itu bisa berkurang. Ya, mungkin saya ingatkan beberapa sebab yang menyebabkan iman itu berkurang. Yang pertama adalah jahil terhadap perkara-perkara agama dan ilmu-ilmu agama. Ini diantara sebab pokok yang menyebabkan iman seorang hamba berkurang. Apabila dia kurang mengerti akan tuntunan agamanya, dan orang-orang yang bersifat seperti ini dicela di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka mengetahui yang nampak dari perkara dunia, ya seluruh perkara dunia, mereka tahu cara mendapatkan dunia, kemudian berbagai trik dan berbagai bentuk untuk mengais dunia mereka mengetahui. Tapi tentang akhirat mereka lalai darinya. Ya, mereka lalai, tidak berpikir bagaimana cara mendapatkannya dan tidak berpikir ya bagaimana cara untuk memperolehnya. Dan ini diantara hal yang mengurangi keimanan. Dan diantara hal yang mengurangi keimanan adalah kelalaian, al-ghaflah. Dan ghaflah ini banyak dicela di ayat-ayat Al-Quran. Sebutkan sifat orang-orang yang dibutakan hatinya karena ghaflah. Dan disebutkan sifat penduduk neraka juga karena ghaflah. Ya, kelalaian. Dan di antara hal yang menyebabkan kurangnya keimanan adalah berpaling. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, dia berpaling.
Nah, watlu alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa. Bacakanlah kepada mereka ayat apa yang kami wahyukan dari ayat-ayat, atau apa, bacakanlah tentang orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Lalu ia berpaling darinya. Maka syaitan pun mengikutinya. Ia pun akhirnya menjadi ghawin, orang yang menyimpang. Ghawin ini orang yang menyimpang setelah dapat petunjuk. Iya. Andai kata kami berkehendak, kami akan angkat derajatnya. Kalau dia berpegang dengan ayat, dia angkat derajatnya. Akan tetapi dia lebih cinta untuk turun ke bumi. Maksudnya merendah bersama bumi. Menjadi hina. Dan mengikuti hawa nafsunya. Baik, maka berpaling ini adalah sifat yang tidak baik. Ya. Sampai berpaling dari majelis ilmu pun, Nabi menyebutkan celaan. Di dalam hadits Abi Waqid Al-Laythi, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Datang 3 orang sahabat. Dan Nabi SAW sedang duduk menyampaikan hadits. Salah seorang dari 3 ini, dia lihat tempat kosong di depan, dia maju ke tempat kosong. Orang yang kedua, dia duduk di belakang. Orang yang ketiga, dia balik pulang. Setelah Nabi selesai berbicara, beliau berkata, inginkah kalian saya ceritakan tentang 3 orang? Adapun salah satu dari keduanya, ya, dia bersegera, maka Allah bersegera padanya. Adapun yang keduanya dia malu, maka Allah malu darinya. Adapun yang ketiga dia berpaling, maka Allah berpaling darinya. Dia berpaling darinya. Maka i'rad ini berpaling, ini adalah hal yang sangat membahayakan keimanan. Dan berpaling banyak bentuknya. Berpaling banyak bentuknya. Ada yang sifatnya sampai ke tahap kekufuran. Dan ada berpaling sampai ke tahap dosa dan maksiat. Jenis-jenis keberpalingan pun beraneka ragam. Kadang dengan lisan, kadang dengan perbuatan. Iya. Kemudian di antara hal yang mengurai keimanan adalah melupakan, sengaja melupakan. Kalau seorang terlupa, itu wajar, tabiat manusia bisa lupa. Tapi kalau dia sengaja melupakan, ini hal yang mengurangi keimanan. Mengurangi keimanan. Ya. Dia hafal Al-Quran, dia dilupakan darinya. Dan ini adalah hal yang mengurangi keimanannya. Sebab itu menunjukkan ada penelantaran darinya. Demikian pula orang yang diingatkan akan perintah, dia lupakan, dia bergampangan dengan perintah itu. Di setiap salat 5 waktu, seharusnya dia berada di masjid melaksanakan salat. Tapi karena kelalaian menyebabkan dia lupa. Nah, ini dari hal yang mengurangi keimanan. Demikian pula perbuatan dosa. Yang dimaklumi perbuatan dosa. Banyak sekali dampak negatif dari perbuatan dosa ini. Pengaruh pada jiwa, pada keluarga, pada masyarakat. Pengaruh di masa sekarang dan pengaruh jelek di masa mendatang. Dampak negatif di dunia maupun di akhirat. Demikian pula di antara hal yang mengurangi keimanan adalah memperturutkan jiwa, keinginan hati atau keinginan jiwa yang gemar memerintah dengan kejelekan. Sebab seluruh keinginan jiwa seorang hamba diikuti, apalagi dia adalah perintah yang jelek. Demikian pula di antara hal yang mengurangi keimanan adalah dia cenderung kepada dunia dan meninggalkan apa yang Allah memuliakan dia dengannya. Kalau dia mencari dunia sebatas sebagai seorang yang hidup, ini tidak ada masalah. Tapi kalau dia mencari dunia dan meninggalkan kebaikan yang Allah muliakan dia dengannya, maka ini adalah hal yang sangat mengurangi keimanannya. Karena itu Allah berfirman, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Yang kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Dan Nabi SAW
diingatkan oleh Allah, walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idzan la adaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat thumma la tajidu laka alaina nasira. Andai kata kami tidak menguatkan engkau, wahai Muhammad, engkau telah condong kepada mereka mengharapkan sesuatu yang sedikit. Jadi kecondongan terhadap mereka mengharapkan dunia yang hina dan dia meninggalkan agamanya atau merendahkan agamanya, ini adalah perkara yang berbahaya dan tentunya sangat mengurangi keimanan. Demikian pula di antara hal yang mengurangi keimanan adalah teman duduk yang jelek. Ya. Majelis-majelis yang jelek. Dia gemar menghadiri majelis-majelis yang tidak bermanfaat saja, itu kadang memberikan pengaruh yang negatif kepada keimanannya. Apalagi kalau majelisnya majelis maksiat. Di dalamnya adalah pembicaraan yang tidak baik. Di dalamnya ada hal-hal yang diharamkan, musik, minuman keras dan selainnya. Maka ini adalah hal yang mengurangi keimanan. Dan banyak lagi sebab yang bisa mengurangi keimanan. Itu adalah isyarat-isyarat saya gambarkan tentang keimanan itu bisa berkurang. Jadi secara garis besar, apa yang disebut oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala di sini, kata beliau, wal imanu qaulun wa amalun wa niyatun yazidu wa yanqus. Iman itu adalah ucapan, amalan dan niat, bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Jadi ini 5. Ya. Poin di dalam keimanan harus lengkap. Kita harus yakini bahwa iman ini, 5 perkara ini semuanya ada di dalam iman. Iman itu kadang dengan ucapan, kadang dengan perbuatan, kadang dengan apa? Amalan hati. Ya, kadang terangkai 3-tiganya. Sebab ibadah dari keimanan ada yang dengan ucapan, dzikir, amar ma'ruf nahi munkar, dakwah di jalan Allah. Ini semuanya bagian dari keimanan. Ada yang dengan perbuatan. Dia menyingkirkan gangguan dari jalan, bersedekah. Ya, misalnya dia membantu saudaranya akan sebuah keperluannya atau sebuah pekerjaannya. Ya, ini bagian dari keimanan. Ada yang dengan amalan hati. Ya, dengan bertawakal, mengharap, rasa takut, ya, dan seterusnya dari amalan-amalan hati. Iya. Dan di sini ada satu poin penting yang harus ditekankan, bahwa amalan itu masuk dari keimanan. Amalan masuk dari keimanan. Ya, tidak dilepaskan dari keimanan. Nah, dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadits menunjukkan tentang hal itu. Di antara dalilnya dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan tidaklah Allah akan melantarkan iman kalian. Dan ini maksud dengan iman dalam ayat ini adalah salat kalian. Jadi salat yang merupakan perbuatan itu dibahasakan dengan bahasa iman. Penekanan. Iya. Penekanan. Dan sengaja saya terangkan di sini bahwa amalan masuk dalam rangkaian keimanan. Sebab orang yang mengeluarkan amalan dari keimanan, mereka telah sesat di dalam masalah ini. Karena itu di dalam masalah keimanan ada dua kelompok yang menyimpang di dalam masalah keimanan. Kelompok yang pertama adalah kelompok Al-Murji'ah. Kelompok Al-Murji'ah. Kelompok yang kedua adalah kelompok Al-Wa'idiyah. Kelompok Al-Wa'idiyah. Al-Murji'ah ini, mereka adalah kelompok yang mengakhirkan atau mengeluarkan amalan dari penamaan keimanan. Dari kata irja. Irja itu mengakhirkan. Sebab mereka keluarkan amalan dari keimanan. Iya. Mereka keluarkan amalan dari keimanan. Ini dasar kesesatan utama kelompok Murji'ah. Walaupun kelompok Murji'ah ini ada beberapa sekte di dalamnya. Ada kelompok Jahmiyah. Ini Murji'ah yang paling ekstrim. Ya. Ada kelompok Al-Karramiyah. Mereka juga Murji'ah.
Dan ada kelompok Asy'ariyah. Dan ada Murji'ah disebut dengan nama Murji'atul Fuqaha. Ini yang paling ringannya. Murji'atul Fuqaha. Dan mereka masih disebut sebagai orang yang berilmu yang salah ijtihadnya. Disebut oleh Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam. Ini seperti Abu Hanifah dan beberapa ulama Kufah. Iya, mereka disebut Murji'atul Fuqaha. So mereka ahli fikih, tapi keliru dalam masalah ini. Ya, jadi secara garis besar iman bagian dari amalan, bagian dari keimanan. Siapa yang mengeluarkannya maka dia ekstrim dalam hal ini. Iya. Sebagian dari mereka ada yang mengatakan bahwa iman itu cukup dengan tasdik saja, cukup dengan pembenaran saja. Ada yang mengatakan al-iman al-ma'rifah, ini ucapan al-Jahmiyah. Hanya sekedar ma'rifah, mengetahui. Ya, dia tidak berucap, tidak beramal, dia sudah mukmin. Nah, maka menurut kelompok ini berarti Fir'aun adalah apa? Adalah mukmin. Ya, adalah mukmin. Karena itu jangan heran ada orang-orang yang mewarisi pemahaman ini. Ya, ada seorang yang bernama Ibn Arabi, dia menulis buku Keimanan Fir'aun. Dibangun di atas pemahaman ini. Dan di Makassar sini tahun 90-an ada yang pernah mengadakan seminar salah satu universitas sini. Ya, judulnya Fir'aun adalah mukmin sejati. Ya. Ini warna-warna dari pengaruh pemikiran. Jelas ya? Ini keliru. Kalau dia yakini, sudah kita terangkan dalil-dalilnya. Ya. Iman, ucapan, amalan dan apa? Keyakinan. Semuanya masuk dalam rangkaian keimanan. Iya. Karena itu tadi saya katakan, seorang yang berucap, dia laksanakan rukun iman, tapi tidak dalam hatinya membenarkan rukun imannya, atau rukun Islamnya, dia syahadat, sholat, puasa, tapi hatinya kafir, dia bukan mukmin. Dia mengaku beriman, di dalam hatinya semuanya beriman, tapi tidak ada amalannya yang menunjukkan keimanannya, dia juga bukan mukmin. Kalau tidak ada orang yang beriman, dia tidak sholat. Tidak ada dari amalan umat Islam yang dia lakukan. Jelas ya? Harus ada dari amalan yang membenarkan keimanan. Harus ada kadar dari amalan yang membenarkan keimanan. Iya. Maka ini dasar utama penyimpangan kelompok Al-Murji'ah. Kalau kelompok Al-Wa'idiyah, ini dari kalangan Al-Khawarid dan Al-Mu'tazilah. Iya. Dari kalangan Al-Khawarid dan Mu'tazilah. Mereka mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar. Ya, jadi kalau ada yang jatuh dalam dosa, itu artinya telah gugur keimanannya, maka dia adalah kafir. Hukum kafir mereka sepakat, itu adalah hukum untuk dia di akhirat. Nah, maksudnya di akhirat semuanya adalah penghuni neraka, kekal di dalam neraka. Tapi di hukum dunia, bagi orang-orang Khawarij, dia kafir. Dan bagi orang Mu'tazilah, dia fi manzilah baina manzilataini. Bukan kafir, bukan mukmin. Antara dua kedudukan. Iya. Dan dasar penyimpangan mereka, itu di prinsip iman itu bertambah dan berkurang. Sebab mereka ini hanya meyakini iman satu bagian saja. Tidak berpecah. Begitu sebagian pergi semua keimanan. Jelas ya? Jadi dia berbuat dosa besar, berarti dia kafir. Habis semua imannya. Berbeda dengan Murji'ah, sebaliknya Murji'ah. Ada sebagian sisa, maka imannya sempurna bagian mereka. Semuanya sama-sama mengatakan iman itu satu bagian. Ya, cuma bedanya kalau Murji'ah sebagian sisa, sebagian maka semuanya sisa. Ya, kalau ada yang berbuat dosa itu tidak berbahaya. Ya. Maka bagi orang-orang Murji'ah, orang yang salat di masjid, orang yang rajin bersedekah, itu sama saja kedudukannya dengan pezina, orang yang minum keras, minuman keras itu sama saja. Sebab amalan tidak ada pengaruh bagi mereka. Jelas ya? Amalan tidak ada pengaruh bagi mereka. Ini kesesatan kelompok Murji'ah. Ya. Jelas kesesatannya. Ya. Kalau begitu tidak ada sudah keutamaan para nabi di atas yang lainnya. Tidak ada keutamaannya para sahabat di atas yang lainnya. Dan ini semuanya meruntuhkan akar-akar Islam. Karena itu sejumlah dari para ulama mengatakan kaum Murji'ah ini bermain-main dengan agama. Ya, bermain-main dengan agama.
Baik. Kalau kelompok Khawarij sebaliknya, keimanan juga satu kesatuan. Kalau hilang sebagiannya karena dia berbuat dosa, hilang sebagiannya, maka yang lainnya ikut hilang. Ya. Yang lainnya ikut hilang. Makanya dia dikafirkan, dianggap penghuni neraka kelak di kemudian hari oleh mereka. Jelas ya? Berbeda dengan ahli sunnah. Ahli sunnah mengatakan iman bertambah dan apa? Berkurang. Seorang yang berbuat dosa besar, ya, dia bermaksiat dengan dosanya, mukmin dengan apa? Keimanannya. Atau dia dikatakan seorang mukmin yang kurang apa? Kurang keimanannya. Nah, ini ahli sunnah. Jelas ya? Dan prinsip-prinsip ini sangat terang sekali. Ya, dibangun di atas dalil-dalil yang telah kita sebutkan bahwa iman bertambah dan apa? Berkurang. Baik. Jadi saya hanya ingin merinci saja dan memberikan di sini pentingnya seorang itu mengenal prinsip ahli sunnah. Ya. Sekarang seorang tidak mengenal syubhat tadi. Dia tidak kenal ucapan Murji'ah, Khawarij, Wa'idiyah. Dia tidak kenal. Cukup dia kenal apa yang diuraikan Sufyan Ats-Tsauri di sini, maka dia sudah selamat. Ya, sudah selamat. Tapi orang yang berakidah itu juga, ya, setelah dia mengambil dasar akidah, dia juga penting mengetahui akidah yang menyeberanginya, menyelisihinya, supaya dia jangan jatuh di dalam akidah itu tanpa dia sadari. Ya, dia jangan jatuh di dalam akidah yang salah tanpa dia sadari. Nah, jangankan kita, ada sebagian dari a'immah keliru dalam sebagian lafaz di pembahasan akidah, ya. Dan mereka bersepakat di dalamnya dengan ahlul bidah dan mereka tidak menyadari. Mereka tidak menyadari. Ya, karena itu kadang di dalam pembahasan-pembahasan akidah di tahapan-tahapan berikutnya, ya, seorang penting untuk mengetahui akidah-akidah yang menyelisihi akidah ahli sunnah agar supaya dia kuat di atas akidah tersebut. Iya. Baik. Kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, yazidu bit ta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah. Berkurang dengan maksiat. Ini bahasa umum, kalimat global. Ya. Dan telah kita terangkan secara terperinci, ya, berbagai sebab dari sebab bertambahnya keimanan, juga berbagai sebab dari sebab berkurangnya keimanan. Kemudian kata beliau, wala yajuzul qawlu illa bil amal. Dan tidak boleh ada ucapan tanpa amalan. Ya, jadi kalau dia berucap, hendaknya dengan amalan. Ya, dengan amalan. Wala yajuzul qawlu wal amalu illa bin niyah. Dan tidak boleh ucapan dan amalan kecuali dengan niat. Harus ada keyakinan yang benar, niat yang baik. Wala yajuzul qawlu wal amalu wan niyatu illa bimuwafaqati sunnah. Dan tidak boleh ucapan, amalan dan niat itu kecuali harus bersesuai dengan sunnah. Harus mencocoki sunnah. Iya. Jadi setelah beliau terangkan iman, ucapan, amalan dan keyakinan dibahasakan dengan niat di sini, maka beliau terangkan bahwa ucapan itu disertai dengan amalan. Ya. Dan seorang ketika dia berucap, maka ada amalan, aplikasi dari ucapannya tersebut. Demikian pula berucap dan beramal itu harus disertai dengan niat. Ya. Sebab ini ukuran diterimanya amalan. Ukuran diterimanya amalan, ya, dibangun di atas 3 hal. Yang pertama, amalan tersebut ikhlas dilakukan karena Allah. Dia ikhlas melakukannya. Kemudian yang kedua, amalan tersebut dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, pelaku amalan itu adalah orang yang bertauhid. Pelaku amalan itu adalah orang yang bertauhid. Iya. Ini 3 syarat dari syarat diterimanya amalan. Kapan 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka amalannya tidak akan diterima. Iya. Amalannya tidak akan diterima. Dan di sini Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, tatkala beliau menyebutkan, ya, ucapan tidak boleh kecuali dengan amalan. Jadi jangan diyakini bahwa iman itu cukup dengan ucapan saja.
Kalau iman dengan ucapan saja, maka apa bedanya dengan kaum munafikin? Ya. Yang berucap mempersaksikan kepada kaum muslimin la ilaha illallah. Ya. Kadang mereka ikut jihad walaupun malas-malasan. Kadang sholat walaupun ya datanginya malas dan terlambat. Jelas ya? Tapi hati mereka memandang kekufuran. Kaum munafikin tidak diterima. Ya. Demikian pula kalau hanya sekedar ucapan saja dan tidak ada amalan. Ya. Kalau tadi kaum munafik ini amalan, ya ucapan, tidak ada niat. Demikian pula kalau amalan saja atau ucapan saja tidak ada amalan, seperti Firaun, apa bedanya? Firaun berucap, ya. Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Saya beriman bahwa tidak ada ilah kecuali Dia yang disembah oleh sebagaimana yang diimani oleh Bani Israel. Ya. Baru dia beriman. Allah tidak terima. Jelas ya? Ya, demikian pula sekedar niat saya. Sekedar niat ini tidak cukup. Harus ada amalan yang membenarkannya. Ya. Dan seluruh ucapan, amalan dan niat itu harus sesuai dengan sunnah. Yang dianggap ini bagian dari iman, padahal tidak ada dari sunnah Nabi yang menerangkan itu adalah bentuk keimanan. Ya, maka di sini Syuaib bertanya. Qala Syuaib, faqultu lahu ya Aba Abdillah, wa ma muwafaqatus sunnah. Maka saya berkata kepadanya, wahai Abu Abdillah, apa artinya muwafaqatis sunnah? Harus sesuai dengan sunnah. Ya. Ini yang saya singgung tadi ya. Kalau seorang mengambil dari guru itu bisa menjelaskan ya, apa yang dia masih sulit memahaminya, dan si murid bisa mempertanyakan hal yang apa dia kurang memahaminya. Ya, apa yang dimaksud dengan muwafaqatus sunnah? Bersesuai dengan sunnah, mencocoki sunnah. Qala, beliau berkata, taqdimatus syaikhaini Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, yaitu mendahulukan dua syekh. Maksudnya dua syekh dalam Islam. Ya. Itu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dia dahulukan dua orang sahabat ini di antara seluruh sahabat Nabi. Nah, jadi di sini Sufyan Ats-Tsauri ditanya tentang maksud apa yang mencocoki sunnah. Beliau menjawab dengan sebagian hal yang mencocoki sunnah. Memang betul ini mencocoki sunnah, tapi ini satu prinsip. Ya, jelas ya? Karena memang dari etika seorang guru, kalau dia ditanya, dia tidak harus menjelaskan seluruh jawaban dari isi yang ditanyakan. Dia kadang bisa menjawab apa yang diperlukan saja, sebagian dari apa yang diperlukan oleh si penanya. Sebab itu yang diperlukan oleh si penanya. Kalau dia rinci semuanya, belum tentu si penanya bisa bisa menerap seluruh yang dia jawab. Jelas ya? Ini dari fikih diajarkan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits-hadits beliau. Maka Sufyan Ats-Tsauri di sini hanya menjawab sebagian, memberi contoh dengan memberi contoh. Kamu mendahulukan Abu Bakar dan Umar. Iya. Dahulukan Abu Bakar dan Umar. Kemudian beliau berkata, ya Syuaib, la yanfa'uka ma katabtu hatta tuqaddima Utsmana wa Aliyan ala man ba'dahuma. Wahai Syuaib, tidak bermanfaat bagi kamu apa yang saya tulis untukmu sampai engkau mendahulukan Utsman dan Ali di atas selain dari keduanya. Ya, Utsman dan Ali lebih dahulu. Jadi Abu Bakar dan Umar dia dahulukan, setelah itu dia dahulukan Utsman dan Ali. Sebab ini urutan. Ya. Di tengah umat Islam ini yang didahulukan. Ini menunjukkan bahwa mendahulukan 4 orang sahabat ini dalam keutamaan dan khilafah, ini adalah perkara yang disepakati dan prinsip dasar dari prinsip ahli sunnah. Siapa yang menyelisihinya, maka dia dianggap ahlul bid'ah. Karena itu bahasa Sufyan Ats-Tsauri tidak bermanfaat bagi engkau apa yang saya tulis. Ya, kalau diyakini tadi sebelumnya, namun ini dia ingkari, apa yang dia tulis tidak ada manfaatnya. Jelas ya? Sebab itu menyelisihi
Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Ini untuk pembahasan, ini sudah masuk ya di pembahasan para sahabat. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Besok insyaAllah.